selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang selalu menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Hari ini kami membawa hidup kami kembali kepada-Mu untuk kami bermazmur meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami.
ajaib yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Pagi ini kita bersuka cita, amin. Amin. Coba lihatkan senyumnya dengan kanan kiri. Wah, haleluya. Kita akan mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Ketika kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, selayaknya kita mulai membalas cinta kasih Tuhan dengan setiap hidup kita, dengan setiap kesaksian kita. Amin. Mari Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami mata seperti mata-Mu, memandang Tuhan yang di sekeliling kami. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan.
kami Tuhan. Beri kami hati untuk kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman-Mu kembali mengajar kepada kami untuk apa yang seharusnya kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia. Dan biarlah setiap kami diberikan pengertian pemahaman yang sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, sehingga kami tidak salah dalam melakukan. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita kembali beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan apa yang minggu lalu saya sudah sampaikan. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai tanggung jawab orang yang mengasihi Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan Yesus kembali merangkul Petrus yang sudah menyangkali dia dengan 3 pertanyaan yang sepertinya sama, ulang 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi ada pemaknaan yang berbeda dari 3 pertanyaan yang nampaknya sama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, tentu itu bukan hanya sekedar kata-kata tanpa tindakan, atau bahasa sekarangnya omong doang begitu ya. Tapi setiap pernyataan itu pasti ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan? Wujudnya apa kita mengasihi Tuhan? Kan seperti itu. Bagi pasangan muda yang baru berpacaran, ya seringkali kita mendengar kata-kata yang romantis, kata-kata yang luar biasa. Ya. Orang pria berkata kepada gadisnya, "Dek, pokoknya dek, aku cinta kamu. Gunung tinggi akan aku daki, lautan luas aku seberangi," padahal dia nggak bisa berenang. Tapi kalau hujan, sorry ya, saya nggak bisa datang. Ya, saya kira ini kebanyakan orang nggak beda. Ketika dia berkata mengasihi Tuhan, tapi begitu dituntut akan sebuah tanggung jawab, dia seolah-olah mundur teratur. Atau seorang pria lain berkata kepada gadisnya, "Dek, gunung tinggi aku daki, lautan luas aku seberangi, tapi bapakmu aku wedi, Dek." Takut sama bapaknya. Pasti ada sesuatu yang dituntut dari sebuah pernyataan cinta. Demikian juga bagi kita ketika kita berkata, ketika kita di gereja kita menyanyi, "Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu." Apa actionnya dari cinta itu? Kita akan kembali melihat di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Ya. Biarlah ini kembali kita memperhatikan apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 15, di sana dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan pertama cukup panjang.
Kalau kita melihat pertanyaan kedua dan ketiga, maka pertanyaan pertama ini relatif lebih panjang. Ada tambahan kata-kata di situ lebih dari pada mereka ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Ternyata tanggung jawab kita dalam mengasihi Tuhan itu benar-benar menjadi sesuatu yang penting. Kata-kata lebih daripada mereka ini itu menunjukkan bahwasanya kita harus mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih daripada kasih kita kepada yang lain. Ketika kita bicara mengasihi, itu juga bicara masalah perhatian, bicara masalah fokus, bicara masalah tujuan, ya kan? Seorang pria yang jatuh cinta kepada gadisnya, pasti yang ada di dalam pikirannya terfokus kepada orang yang dia cintai. Ya fokus apa? Ingin selalu bertemu. Fokus apa? Ingin punya banyak waktu dengan orang yang dicintainya. Fokus apa lagi? Fokus berusaha menyenangkan orang yang dicintai. Nah, kiranya hal-hal ini juga kita bisa lakukan dalam hubungan kasih kita kepada Tuhan. Apakah Kristus sudah jadi fokus dalam hidup kita? Apakah kita selalu merindukan waktu-waktu bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita menempatkan Tuhan Yesus lebih dari semuanya? Cinta atau mengasihi itu butuh mengistimewakan, butuh diistimewakan. Seorang gadis, ya, kalau ada seorang pria yang berkata, aku mencintai kamu, si seorang gadis ini minta diistimewakan, minta dijadikan satu-satunya dalam pria itu, betul kan? Mana ada seorang wanita ketika dicintai, dia bilang, nggak apa-apa, dia sama cewek lain nggak apa-apa. Enggak begitu. Orang yang dicintai, dia menuntut supaya dia menjadi satu-satunya, bukan nomor satu. Beda satu-satunya dengan nomor satu. Kalau satu-satunya ya the only one, ya udah satu ini, nggak ada yang lain. Tapi kalau number one itu beda, ada nomor satu, ada juga nomor dua, ada nomor tiga dan selanjutnya. Nah, di sini Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Yang Tuhan tuntut adalah, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain? Menjadikan Tuhan satu-satunya, gak ada yang lain. Di dalam hidup kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Banyak kali orang Kristen menjadikan Tuhan itu kayak ban serep. Saudara tahu ban serep yang punya mobil pasti punya ban serepnya, ya kan? Kenapa ban serep ini kita perlukan? Kapan kita perlukan? Kalau ada masalah, betul nggak? Kalau ban yang 4 itu salah satu ada masalah, nah tenang, ada ban serep diganti. Anda yang punya mobil taruh ban serep di mana? Di dashboard? Di mana? Di kolong. Gak kelihatan. Mobilnya dicuci, vakum, kasih semen. Ban serepnya kadang-kadang nggak disemin. Betul nggak Bapak Ibu? Yang disemin bannya aja, tapi ban serep ya udahlah biarin aja di situ. Kadang-kadang kita tanpa sadar menjadikan Tuhan kayak ban serep. Kita datangnya sama Tuhan, kita mencari Tuhan kalau kita ada kebutuhan, kalau kita ada kesulitan, kalau kita kena masalah baru nangis sama Tuhan. Tapi ketika semuanya baik, ketika semuanya berjalan dengan lancar, kesehatanmu baik, bisnismu oke, pendapatanmu melimpah, keluargamu bahagia, pertanyaannya, apakah kita tetap mencari Tuhan? Oh iya Pak, saya mencari Tuhan. Pertanyaannya, antusiasmu dalam mencari Tuhan ketika dalam masalah atau dengan ketika kita dalam keadaan yang baik, mana lebih antusias?
Tidak bisa dipungkiri, harus kita akui, ketika kita datang masalah, doa kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kan? Ketika kita datang pencobaan atau ketika kita kena sakit penyakit, wah doanya lebih utuh. Tuhan tolong, Tuhan apapun Tuhan aku mau lakukan asal aku disembuhkan. Pertanyaannya bagaimana setelah sembuh? Apakah punya antusias yang sama seperti waktu kita membutuhkan Tuhan? Oleh sebab itu, di pertanyaan yang pertama, Tuhan menggunakan kata agape untuk mengasihi. Terus, apakah kamu agape? Agape itu bukan cinta karena kita butuh sesuatu, tapi cinta karena memang dasarnya kita mengasihi. Tanpa alasan pun kita mengasihi. Nah, ini tanggung jawab kita yang pertama. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita, lebih dari apapun. Kadang-kala prioritas itu akan nampak ketika kita dihadapkan kepada banyak pilihan. Milih Tuhan atau milih yang lain. Ya kan? Milih berdoa atau milih nonton sinetron. Milih berdoa atau kita pergi jalan-jalan dan lain sebagainya. Inilah satu tanggung jawab kita. Karena sekali lagi kasih itu perlu diprioritaskan. Kalau kita bilang cinta, kita nggak memprioritaskan, itu bullshit, itu bohong, ya kan? Seorang yang sedang memadu kasih pasti saling memprioritaskan. Yang laki-laki memprioritaskan perempuan, yang perempuan memprioritaskan laki-laki. Itulah cinta yang benar. Cuma kadang-kala tanpa kita sadar, kita terjatuh dalam dosa cinta yang memanfaatkan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan karena apa? Ya kalau saya mengasihi Tuhan, saya enak, saya diberkati, saya dilindungi, bla 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 dan lain sebagainya. Sepertinya kita menuntut sesuatu. Tuhan harus ada take and give-nya dong Tuhan. Saya kan sudah begini sama Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban untuk pekerja Tuhan. Masa sih Tuhan gak tolong saya? Sekali lagi, kembali, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua? Dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, 3 pertanyaan itu dijawab oleh Petrus. 3 pertanyaan hampir sama, jawabannya pun sama. Benar Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Kau. Kemudian dari jawaban Petrus, Tuhan Yesus menimpali lagi dengan satu kalimat perintah, satu penugasan di dalam ayat yang ke-15. Nah, lanjutkan tadi. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya kan? Ini dialog ini. Tuhan Yesus tanya, apakah Engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus jawab lagi, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu muncul 3 kali juga, ayat 15, ayat 16, dan ayat yang ke-17. Dialog ini selalu diakhiri dengan gembalakanlah domba-dombaku. Dan inilah tanggung jawab kita yang selanjutnya. Setelah kita benar-benar mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dalam konteks bahasa Tuhan Yesus, ya, yang merangkum Taurat, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya dengan seluruh keberadaan kita, kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, tanggung jawabnya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Ini sebetulnya merupakan satu tanggung jawab, bukan hanya kepada, memang kisahnya tentang Petrus, tapi ini memberikan satu pemaknaan, memberikan satu pembelajaran buat kita. Seperti apa tanggung jawab kita kalau kita sudah berani berkata saya mengasihi Tuhan.
Ini adalah tanggung jawab buat kita yang kita berani berkata, saya mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin Bapak Ibu bertanya, masa semuanya harus jadi gembala sidang? Masa satu gereja semua gembala sidang? Jemaatnya siapa? Sekali lagi, konteks gembalakanlah domba-dombaku tidak berbicara soal jabatan struktural. Bukan jabatan struktural gereja. Tapi gembalakanlah domba-dombaku bicara soal fungsi. Kita yang mengasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab supaya hidup kita berfungsi seperti gembala. Kalau melihat bahasa aslinya kata gembalakan itu dipakai kata merawat dan memberi makan. Rawatlah dan beri makanlah domba-domba. Apa maksudnya buat kita? Apa maknanya buat kita di zaman sekarang? Kita perlu tahu orang Israel itu pekerjaan utama mereka selain pertanian, mereka juga di sektor peternakan. Sehingga kalau kita melihat kitab Injil, banyak perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan kehidupan mereka, dihubungkan dengan mata pencaharian mereka. Perumpamaan tentang penabur misalnya. Terus perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus menganalogikan dirinya, aku adalah gembala yang baik. Itu kata-kata itu, istilah-istilah itu sangat familiar di kalangan orang Israel pada waktu itu. Ya di kalangan kita aja rada-rada nggak nyambung gitu ya. Karena kita nggak ada yang jadi gembala, nggak ada yang petani. Karena kita hidup di zaman yang jauh berbeda dengan mereka, hampir 2000 tahun selang waktunya. Tapi mungkin kita di dunia sekarang, kita terbiasa dengan istilah lembur, betul nggak? Lembur ya, tahu, orang udah tahu. Ya. Orang yang tidak berpendidikan pun tahu. Saya lembur, tahu apa itu lembur? Lembur itu pekerjaan tambahan di luar jam kerja yang seharusnya harus ada jam tambahan. Orang tahu kalau lembur itu nanti pasti ada uang lemburnya, begitu kan? Seorang istri ketika suaminya bilang, "Ma, aku lembur," istrinya tahu paling pulangnya paling cepat jam 8, jam 9 ya, kan begitu. Tapi kata lembur ketika dipakai di suku Dayak Kalimantan Barat, pedalaman, nggak ngerti mereka. Apa itu lembur? Nggak ngerti. Karena mereka rata-rata petani, nggak pernah kerja sebagai karyawan. Mereka taunya apa? Nebas. Lah kalau kata nebas kita pakai buat zaman kondisi kita di kota, kita juga bingung, apa itu nebas? Ternyata nebas itu sebelum mereka kan pertaniannya peladang berpindah. Jadi satu area ditumbuhi semak-semak, sebelum ditanam harus ditebas dulu. Itu istilahnya mereka. Mereka tahu apa itu nebas. Demikian ketika Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Si Simon Petrus yang walaupun pekerjaannya bukan gembala, ya kan? Dia kan pekerjaannya apa basicnya? Nelayan. Dia tahu ketika Tuhan Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku, dia ngeh banget apa artinya menggembalakan domba. Dia tahu banget job bisnya seorang gembala harus bagaimana saja. Dan Simon Petrus ngerti, ini bukan berarti dia suruh jadi gembala domba. Ini kaitannya dengan pelayanan yang selama ini Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Ingat, di Galilea, di tempat yang percakapan ini terjadi, sekitar 3,5 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus. "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Konteks menggembalakan dikaitkan dengan menjala manusia. Jadi selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memberitakan Injil, memberitakan keselamatan melalui iman kepada Kristus, ada begitu banyak buah, ada begitu banyak orang-orang yang percaya, yang menjadi percaya pada waktu itu. Yang disinilah Tuhan Yesus mendelegasikan tugas itu kepada Simon Petrus. Apa relevansinya buat kita? Apa hubungannya dengan kita? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, itu punya aspek bukan hanya vertikal kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, itu berarti kita punya tanggung jawab aspek horizontal. Kita dengan sesama,
kita punya tanggung jawab. Oleh sebab itu hukum yang kedua berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Banyak orang berkata, ya salibkan ke atas, ke samping. Manusia kepada Allah, Allah kepada manusia, manusia dengan sesamanya. It's okay, itu analogi yang bagus juga. Tapi yang saya mau sampaikan dalam konteks gembalakanlah domba-domba Tuhan, bagaimana kita memiliki fungsi seperti gembala buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, buat orang-orang yang di bawah otoritas kita. Yang paling sederhana, orang-orang yang di bawah otoritas kita siapa? Bagi suami, istri, dan anak-anak. Bagi seorang ibu, pastinya yang di bawah otoritas kita anak-anak kita. Lebih luas lagi, kalau kita seorang pimpinan di sebuah kantor, maka orang-orang yang harus digembalakan adalah anak buah kita. Atau kalau kita di rumah punya pembantu rumah tangga, itu juga termasuk orang-orang yang kita harus gembalakan. Ya Pak, tapi kan anak buah saya di kantor nggak semua Kristen, gimana saya menggembalakan? Sekali lagi, pahami penggembalaan ini dari aspek fungsional, bukan dari struktural organisasi gereja ada gembalanya, bukan. Tapi fungsi kita. Seorang gembala, dia punya fungsi memberi makan, sudah pasti domba-domba itu. Memberi makan itu bicara soal apa? Bicara mencukupkan kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Kemudian apa? Merawat. Merawat ini aspek apa? Aspek memberikan pertolongan ketika domba itu membutuhkan pertolongan. Domba ini hewan yang unik. Saya mempelajari kemarin ensiklopedia tentang domba. Domba itu hewan yang unik. Satu, domba ini tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Dia nggak punya taring, nggak punya tanduk, kukunya pun nggak bisa mencakar. Dia hewan yang lemah, nggak punya alat untuk mempertahankan diri seperti binatang-binatang lain. Boleh cek nanti di bak Google ya. Kemudian domba ini juga punya kebiasaan, dia termasuk hewan yang komunal. Hewan yang komunal itu selalu berkelompok. Dia nggak pernah bisa hidup sendiri. Kalau ada domba sendirian, itu berarti domba yang tersesat, terpisah dari kelompoknya. Dan yang ketiga, domba ini punya satu keunikan. Dia kalau sakit, dia paksakan dirinya untuk nggak kelihatan sakit. Dia akan berusaha ikut dengan kelompoknya, walaupun mungkin kakinya pincang. Istilahnya kalau bahasa sekarang, domba ini nggak lebay. Sakit, aduh sakit, diam aja. Enggak. Walaupun sakit, dia akan berusaha terus ngikut kelompoknya. Dia nggak mau memisahkan diri. Kenapa? Karena dia tahu, dia lemah, dia nggak punya senjata untuk mempertahankan diri. Kalau dia sakit, dia menampakkan diri sakit, itu gampang sekali untuk binatang-binatang pemangsa menandai, oh ini paling lemah ini, diambil, ditangkap. Oleh sebab itu, domba itu adalah hewan yang perlu digembalakan. Dia tidak bisa jalan sendiri. Dia harus ada yang menggait, menuntun, memimpin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menggambarkan umat Allah sebagai domba, menggambarkan bahkan manusia sebagai domba. Karena sebetulnya ketika kita manusia diperhadapkan dengan pemangsa kita, siapa pemangsa kita? Iblis. Ya, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum itu, kata Petrus. Kita ketika diperhadapkan, dibandingkan dengan pemangsa kita, sebetulnya kita begitu lemah. Kelemahan kita terhadap iblis apa? Iblis bisa lihat kita nggak bisa lihat iblis, betul nggak? Iblis bisa lihat kita, iblis bisa tahu kapan kita lagi lemah iman. Apalagi zaman sekarang, orang baru lemah iman, udah kelihatan banget. Kenapa? Postingannya menunjukkan dia kondisinya bagaimana. Dia curhatnya di postingan. Aduh, hidup kok susah melulu ya. Aduh, sakit kok nggak kelar-kelar. Itu mah jangan iblis. Tetangga kita bisa tahu kita lagi nggak punya duit. Tetangga kita nggak bisa tahu kita lagi sakit hati. Nah, sebab itu saya bilang,
Coba berikanlah postingan-postingan yang membangun. Jangan media sosial dijadikan sarana surhat, karena itu justru membahayakan kita. Kita nggak curhat aja, iblis tahu kok kalau kita lagi susah. Oleh sebab itu jangan pernah mengekspresikan kita susah. Tapi ketika kita susah, cepat-cepat cari gembala, cepat-cepat cari Tuhan yang adalah gembala yang baik. Di situ kita mendapatkan gembala. Ketika susah, ketika galau, jangan pernah menyendiri. Ketika kita menyendiri, udah jadi sasaran pemangsa kita. Justru ketika kita galau, ketika kita banyak masalah, tetaplah di dalam komunitas ini. Karena walaupun mungkin komunitas itu tidak berbuat apa-apa, minimal dengan kita masuk dalam komunitas, ada kekuatan, ada pertolongan. Musuh berpikir dua kali kalau mau. Itulah kondisi manusia, kondisi orang percaya. Sebab itu kita yang berkata kita mengasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab terhadap domba-domba tadi yang punya sifat-sifat spesial tadi, untuk kita memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan jangan selalu diidentikan dengan kebutuhan keuangan. Kadang-kala orang itu hanya kebutuhannya didengarkan keluh kesahnya, ya kan? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyediakan diri untuk mendengar keluh kesah saudara kita, mendengar keluh kesah anak-anak kita? Kadang-kala sebagai orang tua, kita dijebak kepada satu kondisi, kita merasa superior, kita merasa serba benar, serba bisa, serba tahu. Begitu anak cerita, barusan ngomong satu kalimat udah udah dia nggak mau cerita lagi. Kondisi ini bahaya. Kenapa? Dia nggak nyaman dengan orang tuanya, dia akan cerita dengan orang luar. Dia kalau dia punya komunitas yang sehat di sana, tapi dia kalau di sana bertemu dengan orang yang tidak memiliki pedoman yang sama, dia akan diarahkan untuk mengikuti pedoman-pedoman lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tanggung jawab kita kalau kita mengasihi Tuhan. Mendampingi, ya, menolong. Dan dalam konteks menolong perlu saya garis bawahi, menolong itu pastikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu tolong, ya cari orang yang bisa menolong. Jangan kita sok-sok bisa untuk menolong, padahal kita nggak bisa. Yang akhirnya orang yang ditolong dan kita sama-sama masuk dalam persoalan. Kalau misalnya saya tidak bisa, ada orang minta tolong sama saya tidak bisa, maka saya akan bagaimana caranya? Saya offer orang, siapa kira-kira bisa tolong orang ini? Misalnya ada orang tanya, ini bagaimana? Sakit begini, obatnya apa? Ya saya kan nggak tahu, kalau saya kasih obat salah obat kan jadi sama-sama masuk kubangan kita berdua, salah. Saya offer, saya hubungan dengan orang yang ngerti tentang masalah orang ini, sehingga orang ini bisa tertolong. Jadi sebetulnya itulah fungsi kita, itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. 3 kali Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba, gembalakanlah domba-domba. Ini bicara soal penegasan, ini bicara soal sesuatu itu penting, harus diperhatikan. Orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Kita punya tanggung jawab untuk merawat mereka. Kita punya tanggung jawab. Ya setidaknya kalau kita belum bisa banyak berbuat, setidaknya kita berdoa. Setidaknya kita mendengar. Ya, bukan justru ketika dia curhat kita ngomporin. Iya. Ketika dia curhat, kalau kita tahu, kita bisa kasih ayat-ayat penguatan, kita bisa ajak berdoa. Sesimpel itu. Sekali lagi, menggembalakan domba-domba bukan berarti semua harus jadi gembala sidang. Bukan berarti saya takut disaingi. Kalau saudara Tuhan panggil beberapa saudara menjadi gembala sidang, saya sangat bersuka cita. Saya dukung, bukan cuma 100%, 200% nggak perlu.
Artinya apa? Karena pekerjaan penggembalaan ini terlalu luas, ladang terlalu banyak, begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani, perlu mendapat perhatian, perlu mendapatkan penguatan. Mungkin orang itu tidak jauh dari kita, orang-orang yang ada dekat dengan kita. Tapi berapa banyak kita terlalu egois, hanya memikirkan kebutuhan kita, hanya memikirkan yang penting saya. Nah, di sini Tuhan membawa kepada kita pada satu pemahaman. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga punya tanggung jawab. Karena apa? Itu sebetulnya bukan beban. Tanggung jawab yang Tuhan berikan bukan beban, tapi tanggung jawab yang Tuhan berikan justru kehormatan. Kita boleh ambil bagian di dalam tugas penggembalaan. Kita boleh ambil bagian dalam mengambil fungsi sebagai gembala, yang itu adalah fungsinya Tuhan Yesus. Bukankah itu sebuah kepercayaan ketika Tuhan mendelegasikan tanggung jawab itu kepada kita? Mari Bapak Ibu, mulai buka mata mulai lebar. Perhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar. Buka hati mulai lebar. Tampunglah setiap keluh kesah mereka. Bawalah keluh kesah mereka itu di dalam doa-doamu. Nanti itu akan membuat bukan hanya orang itu tertolong, tapi saudara akan mendapatkan sukacita yang berbeda. Ada sukacita ketika melihat orang dipulihkan hidup. Saudara akan bersukacita ketika melihat orang-orang yang saudara gembalakan itu berubah hidupnya menjadi lebih baik. Ada sukacita. Mungkin orang itu gak kasih apa-apa sama saudara, tapi saudara bisa senang banget. Dalam pelayanan saya banyak mengalami hal seperti itu. Saya pernah saksikan bagaimana seorang pemulung, seorang anak perempuan pemulung yang biasanya itu di kolong jembatan ngambilin botol aqua yang hanyut di sungai, dikumpulin, ditimbang, itu untuk biaya makan. Tapi sekarang hari ini dia menjadi seorang pramugari. Bagaimana Tuhan angkat dari tempat yang paling bawah ke tempat yang paling tinggi, lebih tinggi dari kita kan, pramugari di atas terus. Memang orang itu gak kasih persembahan apa-apa sama saya, tapi dengan melihat seperti itu saya bersukacita. Saya gak perlu persembahannya dia, tapi saya bersyukur. Kenapa? Apa yang jerih lelah saya dulu, bagaimana saya ajak dia, saya ajarin baca tulis, saya bantu sekolahkan dia. Sekarang dia meraih keberhasilan dan dia hidup di dalam takut akan Tuhan juga. Ada sukacita yang tidak ternilai dengan rupiah. Saudara mau mengalami sukacita seperti ini, mulai gembalakan. Gembalakan orang-orang di sekitar. Dan mengembalakan itu harus dengan tulus ikhlas, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran bahwa ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan apa-apa. Yang kita harapkan hanya ini Tuhan sebagai bukti kasih-Ku kepadamu. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Andaikan kembali pujian berikan Tuhan, biar kita dikasih hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Hatiku yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, hingga
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mau benar-benar minta hatinya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, biarlah kita juga mau minta hatinya Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasih. Kita minta, kita bisa memandang seperti Tuhan memandang. Tuhan tidak pernah melihat orang berdosa dengan kebencian, tapi Tuhan selalu melihat orang berdosa dengan kasih. Dia tidak pernah mengharapkan orang berdosa itu binasa dalam keberdosaannya, tetapi Tuhan selalu merindukan orang berdosa itu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan datang kepada Tuhan. Apakah kita, ketika kita melihat orang-orang yang dekat dengan kita, mereka perlu Tuhan, mari kita ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Karena itu adalah kebutuhan mereka. Mereka butuh untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pemulihan dari Tuhan, seperti kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia renungkan pujian ini, saudara. Ada tanggung jawab untuk setiap kenyataan cinta kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, apabila engkau mengasihi, maka engkau taati segala perintah. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Satu perintahnya kita belajar hari ini. Dia berkata, gembalakanlah domba-domba. Mari katakan, berikan Tuhan. Berikan Tuhan seperti hatiku yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandangku ayat di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Biarlah cinta kami kepadamu kami nyatakan dengan kami menggembalakan domba-domba, dengan kami mengambil fungsi sebagai gembala untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, entah itu istri, anak, keluarga kami, bawahan kami di kantor, teman-teman, komunitas kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati memperhatikan, memiliki hati untuk memberikan pertolongan, bahkan menyampaikan akan kebenaran tentang keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk menjalankan tanggung jawab ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, dan kami percaya kami akan melihat bukan hanya Tuhan yang disukakan, tapi kami juga akan mendapatkan sukacita besar dari setiap apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin.